Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari perulangan for, ya, perulangan for. Oke, misalnya di sini saya tuliskan for. Nah, penggunaan for ini dia memiliki 3 parameter. Nah, kalau kita lihat di slide, ya, penggunaan for dia memiliki 3 parameter. Yang pertama adalah initialization, ya, kondisi awal. Oke. Kemudian kedua adalah condition. Nah, kondisi ini adalah condition ya, artinya kondisi akhir. Initialization adalah kondisi awal, inisialisasi. Condition adalah kondisi akhir. Ya, kapan akan berakhirnya? Perulangan ini akan dijalankan selama bagaimana? Selama kondisi tersebut true. Kemudian operation. Nah, operation ini adalah untuk menyatakan apa yang terjadi, ya, dari kondisi awal menuju kondisi akhir. Ya, dari kondisi awal menuju kondisi akhir. Ya. Nah, jadi dari kondisi awal ke kondisi akhir, apa yang dilakukan di sini? Nah, di sini adalah operasi iteratornya. Oke, sebagai contoh, paling simpel dulu. Saya mendeklarasikan satu variabel i dengan nilai awal, kondisi awal. Inisialisasi nilai awal adalah 1. Nah, kemudian yang kedua, ya, parameter yang kedua. Perulangan ini akan dijalankan selama i lebih kecil sama dengan 5. Ya. Nah, kondisinya adalah i lebih kecil sama dengan 5. Jadi selama kondisinya i lebih kecil sama dengan 5, perulangan akan berjalan. Apa yang terjadi dari 1 sampai dengan 5 ini? I bertambah 1. Oke. Saya mencetak i. Nah, kita lihat. Nah. Oke. Saya jalankan lagi dengan step by step. Step into. Ya. Masuk. Nah, ini saya pinkan. Supaya bisa Anda lihat. Ya. Nah. Next. I pertama adalah 1. Inisialisasi awal i adalah 1. Kondisinya, true atau false? 1 lebih kecil sama dengan 5. True. Ya, maka cetaklah i. Hasilnya muncul 1. Naik lagi. I menjadi 2. Tadi di plus kan? Setelah i tambah 1, dia cek lagi kondisinya. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? True. Cetak lagi. Muncul 2. Setelah itu increment 1. I menjadi 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Iya. Masuk. Cetak. Muncul 3. Increment 1 lagi. Menjadi 4. 4 lebih kecil sama dengan 5. Oke, true. Masuk. Cetak. Muncul 4. Setelah itu increment 1. Menjadi 5. Nah, setelah 5, 5 lebih kecil sama dengan 5. True. Masuk. Cetak. Setelah itu increment i menjadi 6. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? False. Keluar. Maka inilah hasilnya. Sudah? Oke. Nah, saya stop. Nah, perulangan ini kalau Anda lihat, dia menaik. Angkanya meningkat. Dari 1 ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Ya, dari kecil ke besar. Apakah dengan perulangan for, bisa nggak kita mengubahnya itu nilainya menurun? Misalnya, dari 5 ke 1. Oke, bisa. Misalnya, dari 5 ya ke 1. Nah, nilai awalnya adalah 5.
Perulangan ini akan dijalankan selama I masih lebih besar sama dengan 1. Ya, paling kecilnya 1 ya. Berarti dia lebih besar sama dengan 1 selama. Dan mundur, decrement ya, decrement bukan increment ya, tapi decrement 1. Nah, saya menggunakan step by step. Kita lihat. Oke. Masuk. Inisialisasi. Nah, Anda perhatikan. I-nya nilai awal adalah 5. Nah, kemudian next. 5 lebih besar sama dengan 1. True. Karena true, cetaklah 5. Nah, cetak. Muncul angka 5. Setelah itu, mundur 1 nilai menjadi 4. Ya. Cek lagi, apakah 4 lebih besar sama dengan 1? True. Cetak 4. Muncul 4. Mundur 1 menjadi 3. Apakah 3 lebih besar sama dengan 1? True. Masuk, cetak 3. Muncul 3. Setelah itu, decrement 1 menjadi 2. 2 lebih besar sama dengan 1? Iya. Cetak 2. Setelah itu, decrement 1 lagi. Dia menjadi 1. Apakah 1 lebih besar sama dengan 1? Iya, masih true. Cetak 1. Ya. Decrement 1. 1 kurang 1 menjadi 0. Apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Tentu tidak. False. Keluar. Maka inilah hasilnya. Oke. Nah, jadi dengan perulangan for kita dapat menggunakan iterator yang naik, meningkat, ataupun iterator yang menurun. Oke. Nah, kemudian bisa nggak saya melakukan perulangan dengan menggunakan for? Iteratornya nih bukan hanya sekedar tambah 1 kurang 1. Ya, tentu saja bisa kita modifikasi. Nah, misalnya, saya ingin mencetak bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 10. Misalnya ya, antara 1 sampai dengan 10 bilangan ganjil. Maka, bisa kita ubah jadi seperti ini. Mulai dari 1, dan perulangan ini dilakukan selama I masih lebih kecil sama dengan 10. Dan loncatannya adalah plus sama dengan 2. Incrementnya bukan 1, melainkan 2. Nah, kita lihat secara step by step. Oke. Nah, masuk. Inisialisasi nilai awal adalah 1. Ya. Perulangan akan dilakukan selama I lebih kecil sama dengan 10. Nah, I-nya 1. 1 masih lebih kecil sama dengan 10. True. Masuk. Cetak. I. Ya. Oke. Nah, kemudian increment 2. 1 tambah 2, 3. 3 lebih kecil sama dengan 10? Iya. Cetak I. Ya. Nah, kemudian menjadi 5. 5 masih lebih kecil sama dengan 10. Masuk. Cetak I. 5. Tambah 2 lagi, 7. Ya, masih true kan? 7 lebih kecil sama dengan 10. Masuk, cetak 7. Ya. Tambah 2 lagi menjadi 9. Masih true. Cetak 9. Tambah 2 lagi menjadi 11. Nah, sudah false. Inilah hasilnya. Oke. Nah, jadi untuk perulangan for, nah kita bisa memodifikasi loncatannya untuk operasi iteratornya. Oke. Nah, sekarang di sini saya akan memberikan satu contoh lagi penggunaan for terhadap deret aritmatika. Nah, jadi kalau misalnya
saya akan menampilkan suatu deret aritmatika 3, 7, 11, 15, kemudian 19, dan seterusnya. Nah, sekarang saya ingin menampilkan deret seperti ini. Sekilas Anda lihat, untuk deret ini, ya, kelompatannya itu adalah sebesar 4. Nah, sebelum kita memproses ke dalam perulangan for ini, saya ingin mencetak deret ini, ada baiknya kita kembali lagi, kita intermezzo sedikit ke rumus deret aritmatika. Nah, jadi kalau misalnya, di sini Anda lihat, nah, saya memanfaatkan Google aja. Nah, deret aritmatika, mungkin ini sudah pernah Anda pelajari selama di bangku SMA. Ya. Nah, rumusnya itu adalah AN sama dengan A1 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali dengan D. Ya. Nah, di mana di sini A1 adalah deret pertama. Ya, bilangan pertama dari deret. Oke. Kemudian N, ya, ini adalah kita mau mencari ke deret kesekian, keberapa. D, ini adalah selisihnya. Nah, kalau kita memanfaatkan rumus ini, kita mau mencari rumusnya. Ya, maka bisa kita lihat A1 itu adalah 3. D itu adalah selisihnya. Nah, selisihnya itu adalah 4. Maka A ke N itu adalah A1 berarti 3. Oke. Ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali dengan D, 4. Nah, kalau kita selesaikan lagi, 3 tambah 4N kurang 4. Ya, 4 ini kan kita kali masuk kan? 4 dikali N, 4N, 4 dikali 1, 4. Udah? Nah, kita hitung lagi. Maka dia menjadi apa rumusnya? 4N kurang 1. Nah, inilah rumusnya. Oke? Jadi kalau misalnya kita ingin mencari suku keempat, 15. Oke, suku keempat. Maka 4 dikali dengan suku keempat, dan berarti 4. 4 kali 4, 16, dikurang 1, 15. Inilah hasilnya. Nah, saya mau menerapkan ke dalam perulangan for ini. Nah, di sini, ini tetap plus-plus. Ini adalah menyatakan suku. Oke, I-nya adalah menyatakan suku. Baru di dalam, saya tuliskan I dikali 4 kurang 1, sesuai dengan rumus ini. Nah, coba kita jalankan. Nah, kita lihat. 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah contoh simpel penggunaan perulangan for. Ya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan ke dalam forum diskusi yang sudah tersedia. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih.